Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu perbandingan perkembangan fisik antara ketiga masa dewasa, dini, madya, dan lansia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Dewi Yuliana Sari, sebagai moderator maupun materi. Yang kedua yaitu Evita Royani sebagai pemaparan materi. Yang ketiga yaitu Saudara Sarpi yang akan memaparkan materi juga. Di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran perkembangan peserta didik kelas 3 DPGSD dan dipimpin oleh dosen pengampu Ibu Evi Rosmiati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang kedua. Adapun pembagian perkembangan fisik masa dewasa yaitu ada 3. Dewasa awal atau dini yang berada di usia 18-40 tahun. Yang kedua yaitu dewasa madya yang berada di usia 41-60 tahun. Yang ketiga yaitu dewasa akhir atau lansia yang berada di atas 60 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Evita Royani. Kepada Evita Royani dipersilakan. Perbandingan perkembangan fisik antara ketiga masa. Perkembangan fisik dewasa dini. 1. Puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18-40 tahun. 2. Kesehatan baik. 3. Perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. 4. Kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. 5. Kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak. 6. Kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Dewasa madya. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 41-60 tahun. Daya akomodasi mengalami penurunan. Dewasa madya. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-60 tahun. Aliran darah ke mata berkurang. Stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler. Wanita mengalami menopause. Pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Perempuan fisik sindrom atau menopause. 1. Sistem reproduksi menurun dan berhenti. 2. Penampilan kewanitaan menurun. 3. Ketidaknyamanan fisik. 4. Berat badan bertambah. 5. Penonjolan pada jari. 6. Perubahan kepribadian. Laki-laki sindrom Slimaterium pada pria. 1. Rusaknya fungsi organ seksual. 2. Nafsu seksual menurun. 3. Penampilan kelakian menurun. 4. Gelisah akan kepribadian. 5. Ketidaknyamanan fisik. 6. Menurunnya kekuatan dan daya tahan tubuh. Baiklah, terima kasih kepada Evita Royani atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan pada Saudara Sarpi. Pada Saudara Sarpi dipersilakan. Dewasa akhir atau lansia. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat. 1. Kekuatan fisik dan motorik sangat kurang. Kadang-kadang ada sebagian fungsi organ tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Sejumlah neuron dan unit-unit sel darah dari sistem saraf menghilang. 3. Kesehatan rata-rata menurun, sehingga sering sakit-sakitan. 4. Perubahan pada gigi. Gigi menjadi kuning dan tanggal serta gusi menyusut dan harus lebih sering diganti sebagian atau seluruhnya dengan gigi palsu. 5. Biji mata menyusut. 6. Mata kelihatan kurang bersinar daripada ketika mereka masih muda dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang menumpuk di sudut mata. 7. Perubahan pada kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata mengembung seperti kantung dan lingkaran hitam di bagian ini menjadi lebih permanen dan jelas. Warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut dan tengah tengkuk. 8. Tulang-tulang menjadi rapuh. 9. Tulang belakang menjadi bungkuk. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sarpi atas penjelasannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.